Halo Ibu, perkenalkan nama saya Christina Tiarsyanipar. Saya adalah mahasiswi dari kelas Hukum Agraria D. Dengan NIM saya adalah 20400501118. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 11 Cipta Kerja tahun 2020 pasal 125 sampai dengan 147. Paragraf 1. Bank Tanah. Pasal 125 ayat 1. Pemerintah pusat membentuk Badan Bank Tanah. Ayat kedua. Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan badan khusus yang mengelola tanah. Ayat 3. Kekayaan Badan Bank Tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 4. Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pasal 126 ayat 1. Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk A. Kepentingan umum, B. Kepentingan sosial, C. Kepentingan pembangunan nasional, D. Pemerataan ekonomi, E. Konsolidasi lahan, dan E. Performa agraria. Ayat 2. Ketersediaan tanah untuk performa agraria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Pasal 127. Badan Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non-profit. Angka 3. Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Ayat 4. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan Badan Bank Tanah diberi kewenangan untuk A. melakukan penyusunan rencana induk, B. membantu perizinan kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, C. melakukan pengadaan tanah, dan D. menentukan tarif pelayanan. 5. Ayat kelima. Pemerintah pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 128. Sumber kekayaan Badan Bank Tanah dapat berasal dari A. anggaran pendapatan dan belanja negara, B. pendapatan sendiri, C. penyertaan modal, dan D. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 129 ayat 1. Tanah yang dikelola Badan Bank Tanah diberikan hak pengelolaan. Ayat 2. Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberi hak guna usaha atau hak guna bangunan dan hak pakai. Ayat 3. Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah. Ayat 130 Badan Bank Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 terdiri atas A. komite, B. dewan pengawas, dan C. dewan pelaksana. Pasal 131 ayat 1. Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf A diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait. Ayat 2. Ketua dan anggota komite ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Pasal 132 ayat 1. Dewan pengawas berjumlah paling banyak 7
orang terdiri atas 4 orang unsur profesional dan 3 orang yang dipilih oleh pemerintah pusat. 2. Ayat 2. Terhadap calon unsur profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan proses seleksi oleh pemerintah pusat yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dipilih dan disetujui. Ayat 3. Calon unsur profesional yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit berjumlah 2 kali jumlah yang dibutuhkan. Pasal 133 ayat 1. Badan pelaksana terdiri atas kepala dan deputi. Ayat 2. Jumlah deputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh ketua. Pasal 134 ketentuan lebih lanjut mengenai komite, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 135. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 136. Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Pasal 137 ayat 1. Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada A. instansi pemerintah pusat, B. pemerintah daerah, C. badan bank hukum, D. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, E. badan hukum milik negara atau daerah, atau F. badan hukum yang ditujukan oleh pemerintah pusat. Ayat 2. Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan kewenangan untuk A. menyusun rencana peruntukan atau penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, B. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah hak pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan ketiga pihak, dan C. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Ayat 3. Pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan atas tanah negara dengan keputusan pemberian hak di atas tanah negara. Ayat 4. Hak pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat. Pasal 138. Pasal 138 pemerintahan pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan atau pemanfaatan tanah di atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Dalam hal hak atas tanah yang berada di atas pengelolaan telah berakhir tanahnya kembali menjadi tanah hak pengelolaan. Pasal 139 ayat 1. Ayat 1. Dalam keadaan tertentu pemerintah pusat dapat membatalkan dan atau mencabut hak pengelolaan sebagian atau seluruhnya. 2. Ayat 2. Tata cara pembatalan hak pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 140 ayat 1. Dalam hal bagian bidang tanah hak
Pasal 140 ayat 1, dalam hal bagian bidang tanah, hak pengelolaan diberikan kepada hak milik atau bagian bidang tanah, hak pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya. Ayat 2, hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi. Ayat 141, dalam rangka pengendalian pemanfaatan atau hak tanah, pemanfaatan hak atas tanah di atas hak pengelolaan dalam waktu tertentu dilakukan evaluasi pemanfaatan hak atas tanah. Pasal 142, ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 143, paragraf 3, satuan rumah susun untuk orang asing. Pasal 143, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan, yang terpisah dengan hak bersama atau hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 144 ayat 1, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada A. warga negara Indonesia, B. Badan Hukum Indonesia, C. warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau E. perwakilan negara asing dan lembaga Indonesia yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. Ayat 2, hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. Ayat 3, hak milik atas satuan rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 145 ayat 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah A. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, atau B. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ayat 2, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapat sertifikat. Ayat 2, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah dan atau ruang di bawah tanah atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam peraturan presiden. Paragraf 4, pemberian hak atas tanah. Paragraf 4, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah. Pasal 146, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai,
atau hak pengelolaan. Ayat 2, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan kepada Pasal 145 ayat 1, rumah susun dapat dibangun di atas tanah. Di atas tanah A, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, atau B, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ayat 2, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapat sertifikat laik fungsi. Ayat 3, pemberian hak guna bangunan bagi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah mendapat sertifikat laik fungsi. Paragraf 4, pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan pada ruang atas dan ruang bawah. Pasal 146 ayat 1, tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan. Ayat 2, batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata bangunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah pada ruang atas tanah dan atau ruang di bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 147, tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Terima kasih Ibu, mohon maaf apabila ada salah pembacaan yang kurang tepat menurut Ibu. Terima kasih Bu.